Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi fadalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Biwasilati ruhul amin fi hadzal zaman Syekhina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Ghawsifullah Maslul Al-Qutub wa Sumadanil Mahdi radhiyallahu qaddasullah surah nurah. Allahumma salli ala nabiyyil Hashimiyyi Muhammadi wa ala alihi wasallim taslima. Amma ba'du ila hadrati Syekhina wa mursyidina Muhammad Abdul Ghawsifullah Maslul Al-Qutub As-Samadan Al-Mahdi radhiyallahu qaddasullah surah Al-Fatihah. Yang sangat saya hormati Guru Agung Pangarsa Baos Syekhina wa mursyidina wa murabi arwahina wa tabibu qulubina wa tabi hayatina. Kita berdoa kepada Allah, berdoa kepada beliau, semoga segala hajat kita Allah ijabah. Amin. Zahiran wa batinan. Allahumma nas'aluka natawajjahu ilaika bi sultanil awliya sayyidina Muhyiddin Muhammad Abdul Ghawsifullah Maslul Al-Qutub As-Samadanil Mahdi radhiyallahu anhu wal ardah wa qaddasallahu sirra fi hajatina. Jami'al hadirin fil majlis khairud dunya wal akhirah, khairud dunya wal akhirah, khairud dunya wal akhirah. Allahumma tajal fa'ala kulli khair ya anta Allah la ilaha illa anta Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa bikal kullu wa ilaikal kullu antal kullu wa kullu kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Istajibu ana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kana budu ya nasta'in. Hadratal mukarramin wal mukarramin, para alim, para ulama, asatiz, bukulli mutolillah, ya akhwat, para pecinta kesucian jiwa yang sedang menghadapi keimanan, khusus Sohibul Bait, Bapak Ustaz Bayu sekeluarga besar dan seluruh keluarga besar Raudhah Merah Putih Istiqomah Jasmer. Semoga yang niat hadir tidak bisa hadir, yang belum bisa hadir semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasad, nyawa, rasa, asak, fisik yang pasti. Ini Pangarsa Abah mengarang lagu. Kalau Jalaluddin Rumi syair puisi Pangarsa. Ini makanya ada bahasa 11 syair suci hadiah untuk Kabinet Merah Putih, lagu wajib untuk bangsa Indonesia berdasarkan Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 227 sampai susunan menterinya ditempel di sini. Ini artinya Pangarsa Abah sangat care, sangat perhatian terhadap Kabinet Merah Putih sekarang. Karena kata Pangarsa ini yang ditunggu-tunggu oleh tanbih agama Kabinet Merah Putih ini sesuai dengan tanbih. Ini ada saya ke-11 yang menarik. Mudah-mudahan suaranya tidak merusak telinga Bapak-bapak. Ini saya baru dengar ketika di panggung Sinara, saya di mana Pak Komandan Yogi. Syair ke-11 Kabinet Merah Putih, adaptasi lagu Tak Ingin Aku Sendiri. Ini yang Pangarsa Abah, lagu favorit dulu, sekarang dipakai Merah Putih, aransemennya lagu itu. Sampai kini tetap bersamamu, NKRI surga di duniaku, kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban
demi keutuhan NKRI. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun akan ku berikan, cinta dan kerinduan untuk keutuhan NKRI. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Hanya pelukan yang masih ku rasa, kau kasih, kau sayang, kau kasih NKRI. Al-Fatihah. Jadi senang Pak Yogi, Masya Allah, luar biasa. Keur resep ngalagu, aya syair contoh ku guru, Masya Allah. Nah, sudah. Ya, mudah-mudahan menghibur. Masa jauh. Halo. Asik serangan. Ini kita dari Sudur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syama sahibil fatajil arifin fi kitabihi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tubali man ra'ani wa aman nabi wa tubali man ra'ani wa aman nabi wa tuba lahum wa husnul ma'ab. Jadi Pangarsa Guru Agung silsilah ke-37 menyampaikan beruntung bagi orang. Jadi Nabi bersabda, beruntunglah orang yang melihatku dan iman kepadaku. Jadi ini ditujukan kepada para sahabat. Jadi beruntung orang yang melihatku dan iman kepadaku. Berarti kelompok atau golongan manusia ini yang langsung melihat Nabi, berarti para sahabat. Karena generasi setelah sahabat, yaitu tabi'in atau muridnya para sahabat, sudah tidak melihat Nabi, hanya melihat para sahabat. Di bawahnya tabi'in namanya tabi'id. Di bawah tabi'id ba'ud tabi'in wa tabi'ina sampai ke kita. Nah, kita umat setelahnya oleh Nabi disebut dengan tiga kali. Jadi banyak itu kata bangsa sahabat dalam Islam, ajaran Islam lebih dari satu, itu sudah banyak. Di sini sebutkan sampai 3 kali. Tadi yang pertama, tubali man ro'ani man aman nabi. Beruntung orang yang melihatku dan iman kepadaku. Kemudian Nabi melanjutkan, waktu bali man ro'a, beruntunglah orang yang melihatku. Man ro'a, orang yang melihatku. Man ro'a, orang yang melihatku. Man ro'ani, orang yang melihatku. Jadi beruntunglah orang yang melihat orang, orang yang melihat orang, orang yang melihat orang yang melihatku. Jadi sama menyambung. Dan iman kepadaku. Contoh begini, kita jauh sekali dengan Nabi, tidak ketemu. Jangankan dengan para Nabi, generasi itba'ut tabi'in saja sudah tidak ketemu. Tapi kita melihat orang, yang melihat orang, yang melihat orang, yang melihat orang yang iman kepada Nabi. Jadi kita melihat guru kita, bangsa Abbas melihat Abah Anom, melihat Abah Sepuh, dan seterusnya, maka kita termasuk orang yang beruntung, kata Nabi. Ini dalam Miftahus Sudur pasal ke-4. Nah, belum cukup sampai di sini, makanya ngajlong loncat jauh ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu qala, sesungguhnya beliau telah bersabda atau beliau dahulu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajiba rabbuna min qaumin yuqaduna ilal jannah bi salasil. Ini yang bahagia bagi kita, Pak. Mudah-mudahan keluar kedengaran ya. Saya ngomongkan agak keras. Jadi sabda Nabi yang riwayatnya dari Abu Hurairah, ajiba rabbuna min qaumin. Ajiba itu Allah nanya, yang pas itu berbangga. Allah sangat bangga. Ajiba rabbuna, Allah itu sangat bangga. Min qaumin, kepada golongan kaum orang-orang, yuqaduna ilal jannah, yang orang-orang ini digiring masuk surganya Allah bisalasil, dengan terbawa. Salasil itu kalau bahasa terjemahan adalah mata rantai, maksudnya silsilah. Jadi ternyata Allah sangat bangga kepada golongan orang yang bisa masuk surga dengan terbawa atau tertarik rantai silsilah. Maka di sini pentingnya talqin. Talqin itu membentuk mata rantai. Kata Syekh Abdullah Wasyaroni dalam Anul Qudsiyah, ruhani manusia ketika belum ketemu guru mursyid itu seperti gelang besi yang mandiri tersendiri. Tapi ketika ia mengambil baiat atau dia mengambil talqin dari guru mursyid, maka mata rantai ini masuk mengunci kepada rantai yang sudah tersambung kepada hadrat Rasulullah. Jadi silsilah di sini adalah para syekh mursyid, para masyayikh mursyid. Sejak dari sekarang Abah Aos, Abah Anom maksudnya membentuk. Sebelum talqin, siapapun dia sendiri mata rantai ini. Ketika talqin nyantel. Makanya nyantel ini ketika ujungnya ditarik, maka yang paling ujung bawah ikut terbawa. Tapi kalau rantai itu tidak dikaitkan, walaupun ujung atas ditarik, tidak akan terbawa. Maka di sini pentingnya kita punya sanad silsilah ruhani. Ketika sudah punya sanad silsilah ruhani, intinya siapa saja orang yang sudah mendapatkan talqin atau ijazah dari guru mursyid, maka dia sudah punya silsilah, sudah punya sanad ruhani yang tersambung sampai ke hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tersambung kepada hadirat Allah Azza wa Jalla. Ketika sudah punya sanad rohani, secara otomatis ilmu amalnya pun tersambung. Ya. Jadi semuanya tersambung. Pokoknya di sini meneruskan di Masjid Agung Cimahi ya. Kita percepat saja jam berapa sekarang? Kita percepat. Bahasa Arabnya nggak usah lah ya, terjemah saja ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah di arwatin wa isruna ajul barakah. Ditabarukin kalimat la ilaha illallah, itu kita tabaruk pada kalimat la ilaha illallah yang mana ada seorang murid dalam tarekat ada 24. Kita percepat saja. Yakinuka bi anna syekhuka mursyiduka. 1. Ada seorang murid dalam tarekat mesti meyakini bahwa gurumu adalah guru mursyidmu. Gurumu adalah syekh mursyidmu. Maka ketika sudah memiliki syekh mursyid, jangan larak-lirik tengok kanan kiri lagi. Bukan berarti tidak boleh berguru. Kalau bapak ibu untuk menambah pengetahuan fikihnya, nambah pengetahuan tauhidnya, jika ada,
majelis yang mengajarkan ilmu-ilmu itu datangi, hadiri, selama muallimnya tidak ada sedikit pun kebencian dalam arti melalui kalimat, melalui perilaku atau sindiran-sindiran terhadap ulama ahli tasawuf. Selama muallimnya mengajarkan benar, ilmunya lurus, tidak pernah senggol-senggol ulama ahli tasawuf, ahli ma'rifat, silakan datangi. Karena urusan ilmu syariat boleh banyak gurunya, tetapi guru mursyid satu, tidak boleh dua. Ya. Jadi yakinuka bi anna sayyuka mursyiduka, meyakini bahwa gurumu adalah syekh mursyidmu. Rabitatun wa muraqabatun. Ya. Maksudutika senantiasa merabitohkan diri, mengikatkan batin. Jadi rabitoh itu ikatan, rabtun, ikatan. Bagaimana cara mengikat diri? Ketika seorang murid mengamalkan amalan gurunya, apapun, melaksanakan petunjuk-petunjuknya, berarti dia sedang rabitoh. Makanya kenapa dikir kita ikut contoh, ini dalam rangka rabitoh. Dan seterusnya banyak contoh. Muraqabah. Muraqabah itu secara bahasa mengintip-intip. Kalau bahasa umum mengintip-intip Allah, kan tidak mungkin Allah diintip. Tapi yang jelas saya punya pemahaman, muraqabah bagi seorang murid dalam tarekat adalah menelisik diri kita sejauh berapa banyakkah amalan guru yang sudah dikerjakan dalam diri. Kan dalilnya muraqabah itu dalil ihsan, anta budallah ka'anna katarahu fa ilam takun tarfa'u yaraka. Ibadahmu sepenuh keyakinan kepada Allah bahwa engkau melihat Allah. Kalaupun belum yakin, ya, bahwa yakini, kalaupun belum mampu seperti itu, yakini Allah Maha melihat. Jadi gampangnya kita makamana wae sing tertanam di dalam diri ngarasa ditingali ku guru eta muraqabah dalam tarekat. Ya. Jadi tidak jauh-jauh merasa diri kita dipencerong, ditatap, dibersai oleh guru. Itu ya. Ini mempersingkat waktu supaya sampai 24 di tengah gantung. Saya ngobrol di Jakarta cuma 5, di sini cuma jadi kegantung. Maka sekarang mudah-mudahan banyak yang nonton. Ini 24 akan saya sampaikan. Makanya tidak panjang-panjang. Yang ketiga, muraqabah ya. 1, meyakini gurunya adalah guru mursyid. 2, rabitoh, mengikatkan diri, termasuk dikir kita Pak Caca harus rabitoh ya. Rabitoh itu mesti ingat gimana guru menunjukkan, karena fadzikru wahdahu bila rabitotin wa bila panail fi sayfi laisa musilan. Itu saya pegang itu. Dikirnya seseorang yang tidak rabitoh kepada gurunya dan tidak panah kepada gurunya, maka dikirnya tidak mengantarkan ke tujuan. Itu sampai kemana-mana. Misalnya, contoh, saya tadi dapat SMS, tadi dapat WA, ada tidak saya sebut nama, tapi orang itu parno nyebut sama Kiai Kiai teteh. Kenapa? Ini saja tentang merah putih ternyata masih banyak. Pun maaf ya, ini etika saja tidak sebut nama. Masih menafsirkan sendiri, padahal maklumatnya jelas. Datang ke manakiban harus pakai merah putih, sholat mesti pakai merah putih. Maka saya mendapatkan kabar katanya ini merah putih mah tidak usah bla bla bla, panjang lahnya. Saya kirimkan maklumat pengawasan di tahun 2023. Ini ada maklumat itu, maka saya kumpulkan. Saya berbicara by data, tidak katanya, tapi datanya. Maka saya simpan maklumat yang sangat krusial, yang sangat penting terkait ajaran. Saya simpan baik-baik, saya simpan termasuk peci merah putih, apapun saya simpan. Sehingga ketika 2023 sekarang ada yang butuh, yang nanya kalau ini mempermasalahkan, kirim aja. Setelannya boleh apa saja, tapi PC-nya mesti merah putih. Sholat ya bagi murid kita nih yang tidak mau pakai merah putih, sholatnya tidak sah. Kita ikut guru. Ini kata jadi perdebatan. Ya sudah, jangan berdebat nih, bikin wes gitu.
Ya, jadi robito ini alat robito ini kita sedang merobito. Muraqabah sejauh mana kita ikut guru, sudah berapa banyak, sudah kalau persentase berapa persenkah amaliyah yang dari para sahabat yang sudah kita laksanakan, terus kita muraqabah, merasa dilihat oleh guru. Ini bahasanya saya didekatkan, tidak dijauh-jauhkan. Kalau muraqabah secara umum mengintip-ngintip Allah kan tidak masuk kotak saya. Saya punya pemahaman muraqabah dalam tarekat itu seorang murid merasa diperhatikan, dilihat, dibersamai oleh guru mursyidnya. Itu. Nah, yang keempat mesti istiqomah dalam amaliyah, istiqomah fi amaliyah dalam amaliyah. Yang kelima, mahabbatu syekhi wa himatuka fit tariqat. Memiliki rasa cinta kepada guru. Itu Masya Allahnya. Kamu ditanya cinta kepada sahabat, cinta? Harus itu mutlak. Karena kata bangsa Guru Agung ahli silsilah 19, siapa yang mengaku guru dan cinta kepada aku menghadapi pada orang itu, kan begitu. Ya, ada mahabbah. Yang keenam, memiliki semangat yang tinggi, himmatu kafir tariqat. Engkau memiliki himmah, semangat yang tinggi di dalam bertariqat. Makanya terima kasih Adadan, saya sampai terima kasih Adadan, akabul semua, ikhwan-ikhwan ya, ikhwan Jasmer, ikhwan Sacimahi yang merelakan, meridhokan dirinya untuk berkhidmat di Masjid Raya Cimahi. Koordinasi saja terus, karena itu bagian cinta kita kepada ajaran dan guru itu. Ya, memang di antara adabnya seperti itu, himmatu kafir tariqat, memiliki semangat yang tinggi dalam kita bertariqat. Ya, yang berapa itu? Yang keenam. Apalkan? Dan apalkan pegawai ada? Apa kita tulis atau tulis? Kemudian nomor 7, mu'ajalatu nafsi fi awsafil marhumah. Senantiasa memperbaiki, mensucikan diri dari sifat-sifat yang tercela. Orang teh bertarekat, maka diajar ngomekeun diri dengan cara membuang sifat-sifat yang tercela. 7. 8. Ifad syar'i fi jamil amalika. Menjaga batas-batas syariat di dalam amaliyah kita. Dijaga batas-batas syariat. Makanya salaman dengan perempuan pakai satu, pakai satu salaman. Ya, apalagi batas-batas syariat. Banyak lah ya, saya mencontohkan ini karena waktu saja kita berpacu. Menjaga batas-batas syariat. Contoh, Mas Ajau senengannya apa? Goes sepeda. Goes sepeda. Tapi aja nganggo katok kang pendek. Ngerti? Katok. Jangan pakai celana pendek. Katok endek. Aja nganggo katok endek. Nggih. Beda bahasa Banyumas lah. Padha wae. Saling lawan. Kai pendek bahasa Banyumasnya apa? Cendak. Iya cendak. Oh cendak ada bahaya. Bedanya ada cek karo etok. Kalau Cirebon cendek. Aja nganggo katok kang cendek. Jadi lamun seneng goes dalam rangka kita murid tarekat menjaga batas syariat wayahe aja nganggo katok kang cendek. Jangan pakai celana pendek karena aurat laki-laki Pak Caca, aurat laki-laki itu dari lutut sampai pusar. Tituur karena pusar itu aurat laki-laki, maka kalaupun mau pakai celana pendek mesti di bawah lutut. Nah, itu aurat itu bagi laki-laki. Nah, yang ini tentara nih. Kalau pembinaan prajurit masih sekarang pagi-pagi lari bersama masih. Kan itu kan kalau di kantor pakai pendek ya. Saya kalau di sini di brigif suka ada kalau lagi banyak gabungan, kalau brigif itu kan 3 batalion ya. Kalau satu brigif Pak ini dalam tentara brigif 15 Kujang itu 3 batalion. Itu teh raider ya Kujang
Kala Hitam sama satu lagi apa Kapolri 3, jadi 3 batalion, satu kan suka pembinaan fisik prajurit lari bersama. Itu terkadang saya masih melihat, termasuk saya sampai kemarin ke Komandan Susinto, Komandan sebagai pembina atau pelatih di Lemdik, wayahe saiki wis ngerti ilmune, sekarang sudah tahu ilmunya. Kalaupun tutup kantor pakai celana pendek, pakai legging, di double. Jadi tidak menyalahi, legging pakai, celana itu pun dipakai karena kan keseragaman, namanya jiwa korsa kan. Kalau seluruh prajurit pakai celananya, kalau Auri kan biru, kalau Ade kan hijau sama pelet kuning, itu mesti dipakai. Saya bilang pakai legging, saya bilang untuk menutupi itu karena itu bagian dari aurat. Saya bilang nggak usah yang lain kalau nanya, Pak Dan nggak mungkin kalau junior nanya ke saya nggak mungkin ya. Kalau sesama rekan, misalnya, kenapa itu? Sampaikan saja, saya sedang belajar Islam. Itu aja sampaikan. Karena Islam menuntut agar siapapun menjaga batas-batas syariat, apalagi dikhususkan dalam tarekat ihfan di sini dikatakan ihfan syariati fi jamil amalika, ada kalimat jami'i, menjaga batas-batas syariat di seluruh rangkaian amaliyah kita. Itu adab itu kan. Kemudian 8 itu ya. 8. Ke-9, muba'adatul lagwi jamil ahwalika, menjauhkan diri dari segala hal yang sia-sia dalam tingkah lakumu. Jadi hal-hal yang sekiranya sia-sia tidak manfaat lah, wayahe tinggalkan. Kali dalam tarekat ini, misalnya contohnya yang sia-sia itu apa? Banyak ya, Bapak sendiri yang tahu lah. Karena kan setiap peristiwa menimpa seseorang kan beda-beda. Ya, ini saya serahkan saja tafsirannya. Yang jelas koridor ada seorang murid dalam betul-betul bisa meninggalkan hal-hal yang sia-sia di dalam seluruh ya tingkah lakumu fi ahwalika. Kemudian wala tujadilun nasi fi halati tariqat, jangan berdebat di dalam tariqat. Yang bertariqat debatlah yang nanti. Meninggalkan perdebatan dalam tariqat. Beda-beda silakan. Karena pemahaman beda kepala beda isinya. Rambut sama hitam tapi pemahaman beda. Enggak usah orang lain seperti kita, enggak usah. Enggak usah menyakiti sesama, enggak usah. Pokoknya kita saja sekarang. Jadi pertinggalkan perdebatan dalam tarekat ini. Kalau ada yang pengennya berdebat, tinggalkan, jangan dilayani, supaya dia capek sendiri. Gitu. Ada peribahasa kan begini, tong kosong nyaring. Biasanya orang yang kosong ilmu suka berisik gitu. Yang banyak ilmunya mah diem. Makanya dalam tarekat mah tadi tidak mesti show up. Wah nggak usah. Karena kan pada akhirnya orang punya penilaian sendiri, dia berilmu dan tidaknya, kayak gitu, nampak kelihatan. Kemudian, mumpung ingat, di antara salah satu menjaga batas-batas syariat itu sekarang mulai diajar, ya, belajar kan privasi ini ya, kencing, tahu? Ya. Kencing kan pribadi, artinya orang lain tidak tahu. Kita berdiri atau jongkok, orang lain nggak tahu. Makanya syariat mengajarkan bagi laki-laki jongkok tetap, lain berdiri, lain, layah di ala-ajar. Kencing kan nggak mungkin banyak orang ya, pasti ke WC. Di WC jongkok dan dehem untuk mengeluarkan si bungsu yang suka kalau berdiri teh asa keluar gitu gini, itu air kencing terakhir itu teh. Jadi dehem. Jadi nggak dehem teh di sebagian cara untuk mengeluarkan itu. Kemudian ketika masuk WC dahulukan kaki, keluar WC kanan. Benar berarti. Selain WC, masuk rumah, masuk kantor, masuk warung,
kanan, kecuali masuk Kuburan. WC. Kecuali masuk WC mah kaki kiri, keluar WC kanan, keluar rumah, keluar kantor, keluar warung, keluar mall, itu mesti kiri keluar mah. Ingat-ingat, masuk WC kaki kiri, keluar WC kaki kanan, masuk rumah kaki, keluar rumah kaki kiri. Itu syariat batas-batas. Jadi ayahna sekarang. Nah, 10 tadi meninggalkan perdebatan. Suatu rekod. Nomor 8, wala yastur fi qalbika samur tariqat. Jangan ada terbersit di dalam hatimu merasa sudah sampai terhadap makom tertentu. Seni. Misalnya saya mau semuanya kayu, cenah gitu. Merasa diri sudah sampai makom tertentu. Ada rasa. Maka kabatur teh nunjuk-nunjuk we hayang teh gitu. Saya mau dakiu, kota mau begini lah. Pet. Makom kelihatan kemanfaatan dirinya sampai sejauh mana sakitu, makom tarekat. Akhlaknya bagaimana, kemanfaatan dirinya bagaimana. Itu menunjukkan tuh indikator atau parameter makom seorang. Semakin dia banyak memberikan manfaat, semakin bagus akhlaknya, semakin tinggi nilai spiritualnya. Atulah ay makom teh, nilai spiritual semakin tinggi. Jadi jangan terbersit ada perasaan sudah sampai dengan makom tertentu di dalam tarekat. Itu bagian adab. Jangan sampai ada terbersit. Misalnya merasa saya teh wakil talqin kemana-mana teh jelek-jelek kopi atau kopi mana tuh kopi acan baik bawa kopi bawa kopi ke pacaca dah hayang kopi mawa olangan karang dari kan ya. Jadi jangan sampai ya. 11 13 muhasabah. Ke-12 muhasabah. 13 kemudian berbaiat, sudah jadi sekalian dengan baiat. Ke-14 tarku hubul hamil fi amalika, meninggalkan atau bahasa mana, jangan mencari pujian dalam setiap amal, dalam setiap beramal. Pengen jempol-jempol, wah hebat gitu, hebat kamu mau hebat. Beramal teh tujuan yang dijempolkan ku batur tinggal jangan. Jadi jangan ingin mencari pujian orang di dalam kamu beramal. Ditutup pohon. Tadi saya sudah baca di sini. Oh ini. Sini. Dosanya rapat kini Pak Yogi. Amma huwa subhanahu fa innahu ghaniyun nafsihi an ghairihi la yanaf'a lahu min ta'atin wala darra alaihi min maksiatin wa naf'u wa darru lil ibadi aw alaihim. Allah itu, adapun Allah itu zat yang maha kaya, terbutuh kenalan Allah mah. Kamu berbuat ketaatan tidak menambah kemuliaan Allah. Kamu berbuat maksiat tidak menjadikan Allah ini madarat. Karena sesungguhnya ketaatan dan maksiat semuanya kembali kepadamu. Jelas? Jadi kamu mau taat tidak akan jadi Allah menambah mulia. Kamu maksiat tidak jadi Allah menjadi hina. Karena ketaatan, kemaksiatan akan menjadikan mulia dan hinanya diri kamu. Artinya kumaha maneh gitu. Jadi hidup teh kumaha urang akhirna mah. Hayang mulia banyak taat. Harusnya namanya hina, maksiat jadi hina itu maksudnya. Dan Allah mah butuh kabehanana, ya. Jadi jangan sampai
kita beramal teh ngerasa ini untuk Allah lain. Kabeh ke diri sorangan, semuanya untuk kita sendiri. Ya, ini hebat tarekat itu. Masya Allah. Kalaulah kiai pada paham teh mestinya para kiai yang lebih dulu begini teh. Ya. Nyontohan umat ayeuna. Ayeuna kiai na ge teu ngarti ibadah. Ibadah teh ngerasa ke Allah we, ibadah teh ke Allah. Padahal ibadah teh ku Allah, bukan kepada Allah. Ya. Jadi bahasa kulu-kulu mengindillah teh eta teh bahasa itu maksudnya semuanya dari Allah gitu. Termasuk begini, jadi ingat ya, dzikir khafi yang tertanam di dalam diri kita masing-masing yang sudah ditancapkan, ditalkinkan oleh Syekh Mursyid adalah merupakan jawaban semua pertanyaan hidup di dunia. Ulangi, dzikir khafi yang sudah ditanamkan ke dalam diri kita oleh Syekh Mursyid adalah merupakan jawaban semua pertanyaan hidup di dunia. Contoh, ari Bapak Haji Caca kadieu teh bisa ngalengkah teh kusaha. Pak Haji Caca tiasa tuang, Biasa. kenging rezeki tisaha, tiasa ngarenghap, tiasa ngicep, Biasa. usaha. Walau. Nah, iya jawabannya. Ya. Jawaban semua. Saya tarik menang ilmu eta tambah ilmu. Karek tadi mau berangkat pagi-pagi teh. Dzikir khafi teh jawaban sakabeh pertanyaan hidup di dunia. Dapat rezeki wasilahna sesama manusia. Tapi hakikatnya di Allah. Hidup kurang ku Allah. Segala aktivitas ku Allah. Bisa ibadah ku Allah. Sagalana ku Allah. Maka tertancap di hidup teh jawaban semua pertanyaan dunia, sehingga ketika ruhnya keluar dari jasadnya geus mau ditanya deui, sabab geus beres pertanyaanna. Karek mana nya? Urang ge karek ada yang kieu. Karek menang tadi. Kenapa ahli la ilaha illallah atau orang-orang sudah ditalkin tidak akan ditanya di alam barzah pun tidak masuk. Kenapa? Anggus dijawab kabeh. Tah. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Terus jawabannya. Sanu yang dahar, siapa yang beri makan? Siapa yang menghidupkanmu? Siapa yang memampukan ibadah? Kabeh kajawab ini. Maka sudah pas kalau misalnya setelah ruhnya keluar dari jasad dibebaskan ke segala pertanyaan. Kenapa? Geus anggus ditanya, geus dijawab kabeh. Alhamdulillah. Iya, para paguru teh kitu minta petunjuk ngalir teh. Kajawab eta teh. Ti pangersa abah eta teh yakin sih kuring. Ngara Lukman teh ngomong ka sarerea. Abah hanya ngomong, abah mah ibadahna ku Allah. Gitu kan? Sin kuring menang kul-kuluk ning indilah kabeh ge ti Gusti. Tah, dzikir khafi teh jawaban semua pertanyaan hidup di dunia bahwa kabeh ge ti Gusti. Buktina tah ieu dzikir khafi. Alhamdulillah. Nomor 14 tadi, jangan mencari pujian di dalam setiap amal. Tong hayang dijempol-jempol ku batur. Pangersa di mana? Biasa lah. Ya. Maka enak ketika seseorang sudah bisa menjadikan dirinya bukan siapa-siapa. Karena kalau merasa dirinya siapa-siapa, begitu orang tidak menghormati, benar kata teh. Dan orang itu kan ketua, aturannya tuh hormat ke saya. Saya telepon kesepuhan. Hilangkan kabeh leungit. Ngarah ka mana-mana enteng hampang.
Saya prinsipnya penghargaan hal itu kajian, penghargaan, penghinaan kami kembali kepada diri. Kan gitu. Nah, tadi kan sudah sampaikan. Nah, sudah. Nomor 14. Nomor 12. Sabruka fitari kata lihat. Sabar. Sabar dalam mengamalkan tarekat ketika ada ujian. Aduh, cek pada lima ayah ketol ibadahna hartana teu boga. Aduh, ayah nu salat ke henteu hartana loba cenah gitu. Sabar dalam bertarekat ketika mendapatkan ujian. Kan sekarang banyak yang melepaskan amalan tarekat teh. Nah, habis bertarekat jadi kieu saya teh. Makin nyungsep. Tadina pasiennya banyak, dokter pasiennya kan sudah bertarekat, pasiennya saat apoteknya sepi. Akhirnya, saya mau orang bertarekatnya, jadi kieu bertarekat teh. Gitu. Padahal salah satu adab seorang murid dalam tarekat bersabar. Ya, dalam bertarekatnya ketika datang ujian, sabar. Termasuk sabar itu syarat ikut guru. Data sabar mah tuh orang teh, tuh sabar mah bubar. Sabar, Bang Caca, sekarang jemput Bang Caca, kadang Haji Caca, ketemu lah dia tuh di Jemoloid pertama ketemu teh, abis di Panjalu, cina saha, Bang Caca, kan cuma gini. Alhamdulillah, nuhun Bang Caca ya. Siapa? Nomor 15 tadi sabar. Sabar dalam mengamalkan tarekat walaupun ada ujian. Nomor 16. Meyakini semua gerak-gerik wali mursyid. Ucapan beliau bukan keinginan hawa nafsunya. Perintah beliau sampai sekarang nyuruh salat, syukri kabinet merah. Ya Allah ya, tahun dari banyak lah ya. Meyakini seluruh gerak-gerik rijalillah oleh Allah, tegasnya guru mursyid meyakini semua gerak gerik kita di Allah gitu. Ya, berapa? 16, 17. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Maaf, fitala bimaghfirah. Tarkul fatul rahmatillah fitala bil maghfirah. Meninggalkan ya. Jangan berputus asa ya. Dalam rangka mencari ampunan Allah. Ulah putus asa, terus wae. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Dikir, kerek deui. Dikir, kerek deui. Terus wae. Ulah dikir, kerek terus KS. Terus wae berjuang. Kan kadang-kadang gitu nya. Tong legek lah osok. Kau dikir teh. Ayeuna nunutan isuk mah berjuang. Maksudnya gitu, ulah putus asa dina raga nyupri maghfirah Allah. Jadi ulah putus asa terus we. Ketika jatuh bangun lagi, jatuh bangun terus seperti itu berjuang. Ya, itu bangun. Ngeunahnya ngajinanya, teu nyalahkeun batur pada imanya. 18. Jangan punya anggapan Allah itu lambat memberikan futuhat. Saya sedang menerjemahkan kalimat yang paling mudah dipahami karena bahasanya hese teh. Nugraha futuhat teh. Jangan punya anggapan Allah itu lambat memberikan anugerah-anugerah. Ulah ayat pan bahasa hikam gitu teh. Jika engkau belum bisa merasakan Allah itu maha baik, bukankah nikmat Allah sudah kau terima begitu banyak? Benar apa benar? Betul. Muncan bisa meyakini Allah itu maha baik. Nanya, bukankah Allah sudah memberikan berbagai macam nikmat? Hicup, orang hicup, itu kudu bayar. Ngadenge, napas, lumayan. Artinya, kalau melihat dari sini, jangan menganggap
pemberian anugerah Allah itu sangat terlambat. Tidak, bahkan lebih cepat dan lebih banyak. Ya, kata. Makanya seorang murid tarekat senantiasa mesti mampu bersyukur dalam setiap keadaan. Alhamdulillah. Jadi saya sedang belajar senantiasa, satu menyampaikan syukur, kedua menyampaikan terima kasih, ketiga menyampaikan maaf. Kalau kita maaf padahal punten ampura padahal saya bisa berbuatnya, banyak kan. Ada padahal hampuranya tas nyarengan can bisa abdi ngabungahkeun padahal. Terima kasih Koyogi. Jadi selalu, karena yang tidak diucapkan oleh Fir'aun dan Qarun itu kalimat yang tiga itu. Maaf, terima kasih, ya syukur. Permisi. Jadi apa? Permohonan permisi. Makanya kita belajar untuk senantiasa bersyukur, minimal dalam ucapan alhamdulillahilladzi. Ketika mendapatkan karunia nih, bisa ngopi, bisa nyusu. Karena kalau nyebut nyusu bisa minum itu nyusu, bisa Dari kopi, minum susu. Selalu terima kasih Abah, saya begitu Pak. Mau makan, Fatihah dulu kepala saya ke guru mursyid. Selalu Fatihah. Ya, belajar. Kemudian dikir tabatin hadir fil kalamihi. Banyak dikir. Ke berapa? Ke 19. 20 memperbanyak taubat. Eta dalil saya memperbanyak salat taubat ada nanya. Oke, memang menang gitu. Pas Abah gitu. Saya selalu di luar amalia malam melaksanakan. Setiap ingat orang tua, saya rangkaikan salat taubat birrul walidain. Gitu. Ingat orang tua. Nah, ingat orang tua. Kenapa ingat guru saya dulu waktu pesantren gitu. Salat birrul walidain disambung dengan salat taubat. Taubat dulu, salat taubat dulu, baru birrul walidain. Saya seperti itu gitu. Tapi jangan diikuti ya, jangan. Ini mas saya seperti itu. Karena ketika ingat kebaikan orang tua, ingat kebaikan guru, kita berterima kasih. Caranya sholat. Dan saya punya pemikiran, punya pemahaman, doa itu akan terhijab dengan dosa kita. Bukan sholat bateula gitu. Sholat bateula, memang ada batur teh. Sebelum mendoakan orang teh sholat bateula orang teh. Saya dulu, bukan saya melaksanakan itu. Sebelum mendoakan teh sholat bateula. Baru biluedan kan doa. Pulang. Ternyata di antara ada seorang murid dalam tarekat memperbanyak apa? Ya. Berapa? Kabul 20 ya. 21. Jangan suka membahas hakikat zat Allah. Wah, ngobrol teh melangit. Jarang ngobrol teh. Ekonomi diurus, ngobrol langit ngobrol. Ngalamun eta mah. Ya. Waktu itu ngobrol tengah langit. Wah, Pak Yogi sudah ada di surga. Pret gitu. Wah, Pak Yogi ini katanya geus pret gitu mah. Ayeuna mah amalia sing bener we, usaha sing bener gitu. Ngobrol normal we, normal ngobrolna. Ya. Tong araraneh ngobrolna. Apa sepuh datang? Wah, bisa araraneh gitu teh geus teh. Ya, biasa. Muka 22 waro ditabiasi datillah waraun wal muta'alah wa mutola'ah. Jadi jangan nomor 21, jangan memperbanyak membahas hakikat dan, tetapi perbanyaklah membahas ciptaan. Seperti itu. Tidak boleh seseorang memikirkan dengan sangat tentang hakikat zat, tapi mesti dipikirkan penciptaan. Alam diciptakan. Kan bahasa
bahasa musyahadah itu ada dua. Musyahadah itu ada dua. Musyahadah di makom fana, musyahadah di makom bako. Musyahadah di makom bako, ru'yatul hak bil hak. Musyahadah di makom fana, ru'yatul hak bil khalqi. Paham tuh? Here. Mampu na tajali nasir ka Allah di mana geus bako teh ru'yatul haqqi bil haqqi, mampu na orang ningali ka Allah teh nampak dina setiap penciptaan yang dina ciptaan teh asar afal Allah kabehanana eta teh hakina tembus ka Allah ku Allah ya. Lamunan mo ru'yatul haqqi bil khalqi ningali makhluk ingat Allah. Kita namanya musyahadah di nama kaum anak. Nah, masa gitu lah. Kita sebagai pengetahuan dasar tanah. Kamu hayang ngaji jurung, wah tuh kudu pakai beda hula gitu mah tuh bisa dikir lah minta ke Allah, ke guru supaya diberi pemahaman. Lukman bisa ngaji jurung lagi. Saya pergi ke Suralaya bukan diusir oleh guru, diantarkan ke guru saya. Diantar saya ke Abah Anom tuh, tidak ke Suralaya, ke Abah Anom. Jung ke Abah Anom aya nama, teraskeun di ditu, gitu bahasana. Jadi lain cilencang ka bawa palin gitu. Kuring mah memang neangan. Torekat teh gitu. Tingongora, tibu jalan. Ketika beres, guru teh Abuya Kiai Muhammad Yahya bin Kiai Hari nanggapkeun kitu jung aya nama ngalih ka Abah Anom teraskeun di ditu suhunkeun berkah ilmu jung Kiai Kubuya dijajab sakitu bahasa pindah ternyata kabuka teh bener di ditu masyaallah ari ngaji na Darussurur teori-teori teh kadang geus ngaji teh Jamul Usulul Auliya Nasrul Diniyah Ihya Ulumuddin Minhajul Abidin naon deui apa uhat teh kapungkeun mah banyak dah tiba ada subuh sampai jam 9 ikut pada tuh ya. Iya, zaman saya dulu mulai dari tafsir Jalalain, Safinah, Tauhid, Titik Tijan, naik Minhaj, naik Ihya, Nasruddiniyah, jadi terus usah beberapa kita karena memang pembinaannya taklim ngaji. Oke. Sudah. Nomor keberapa? Warok ya, diajar warok. Mohon maaf Bapak Ibu yang di luar dengar ya. Wayahe diajar warok. Nek ngombe ojo ngange tengen kiwe. Ngerti? Nek ngombe ojo ngange tengen kiwe. Kalau minum jangan pakai tangan kiri. Awas itu bagian dari warok itu deh. Kalau ngaji bab warok baca kitab ya ada. Waraul udul, waraul salihin, waraul muttaqin, waraul siddiqin. 4 warok. Waraul adil, orang yang meninggalkan yang haram. 2. Waraul salihin, waranya orang-orang soleh sudah mampu meninggalkan bukan yang haram, tetapi yang subhat. Yang subhat aja sudah mampu ditinggalkan. Itu warok yang kedua, waraul salihin. Subhatnya contohnya air punya bayu tapi teu izin heula jadi ambil kayak gitu teh halal tapi cara ngambilnya teu izin di situ yang menjadikan namanya jadi subhat. Masak opor ayamnya halal kita beli ngan cengekna mau ngambil di kebun tetangga teu izin cengek rawit dipakai bumbu karena cengeknya haram ngambil teu izin bercampur dina kuah opor maka oporna jadi syubhat.
Karena nila setitik rusak susu. Ingat kalau susu teh susu we kan. Susu sedang. Adil. Waraul mutakin. Meninggalkan yang halal yang berlebihan. Halal tapi berlebihan ditinggalkan. Itu orang wara mutakin. Waranya orang yang takwa. Tingkat ketiga, wara'u syidiqin. Wara'nya orang-orang syidik. Orang tersebut sudah mampu meninggalkan perkara yang halal walaupun sedikit, ketika hal itu tidak menambah kedekatan kepada Allah. Walaupun halal dan sedikit, tapi ini tidak bisa mendekatkan aku kepada Allah, sanggup ditinggalkan. Itu waroknya orang-orang sedikit. Makanya apa? Bertarekat mesti dengan ngajinya. Karena kalau bertarekat tidak dengan ngajinya jadi dukun gitu Mang Caca. Bener katanya. Kalau bertarekat tidak dengan ngaji, dikir wiridan jadi dukun gitu. Kan itu jadi dukun. Mal benar kan? Mal balik gitu. Nomor 23, mutala'atul ilmi. Mutala'ah ilmu, menambah, memperkaya keilmuan. Baik itu syariat, terlebih tarekat. Jadi ternyata saya menyampaikan bertarekat kudu daek ngaji. Nah, ternyata ada dina tarekat di samping orang ngalobakeun tobat, dikir, secara warok. Oke, mutolaah menambah ilmu. Yang terakhir 24. Nah, jangan terganggu dengan orang-orang yang apa ya bahasanya ya, biar enak maksudnya. Karena kalau bahasa aslinya tidak enak ini gitu. Jangan terganggu dengan statement orang yang tidak suka ke ulama sufi, itulah gampang. Jadi jangan terganggu dengan pernyataan-pernyataan siapapun dia, rek ulama atau bukan ulama, dia mengatakan bahwa ulama sufi tidak baik misalnya. Jangan, itu jangan terganggu dengan itu. Karena ternyata ke-24 ini artinya kita mesti mempunyai sikap dengan tetap tidak boleh benci kepada ulama yang sejaman, tidak boleh menyalahkan ajaran orang lain, tidak boleh meneliti murid orang lain, tapi ketika tersebar pemahaman yang salah, wajib kita mengklarifikasinya. Saya ngomong semedang kemarin, masa jangan dulu belajar tarekat atau capruk kan itu pan man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tafasaq wa man tasawwaf wa lam yatafaqah faqad tazanna wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Imam Malik eta tadi ngomong, orang yang berpikir ibadahnya hanya pakai pikir saja, tidak pakai tarekat, fasik. Apa itu fasik? Begini supaya lebih jelas. Fasik itu dia mampu beribadah dohirnya tapi tidak mampu ibadah batinnya. Dia mampu meninggalkan dosa dohir tapi tidak mampu meninggalkan dosa batin. Gampangnya mah kitu teh fasik eta teh. Salat mah salat ngan hatena poho keneh. Gitu. Dosa eta teh fasik eta teh. Ari zindik itu pura-pura Islam. Menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Artinya pura-pura. Teu daek diatur ku syariat agama sakitu gampang nama. Ari ngobrol makrifat, ngobrolnya alam langit. Palaba Allahu akbar, Allahu akbar. Kang, ieu salat jung teh heula. Akang mah di Mekah salatna. Kalau bola gitu. Salat itu ada dan bener kitu cenah. Adan asar udud keneh
Tilohornya adan lohor udud keneh, adan asar udud keneh, ari nyaritakeun marifat salat iraha. Jalan bapong. Salatna akang mah di ditu, salatna di mana? Henteu we nu kitu. Cuma antara. Jemaah tah. Jadi haram gimana? Di haram. Nu kitu mah. Ngacapruk nu kitu mah. Nah, ya. Jadi ternyata nomor kedua empatnya kita mesti punya prinsip atau gitulah gampang nama. Punya prinsip, jangan terganggu dengan ucapan-ucapan orang yang mencemooh, yang menjelekan ulama-ulama ahli tarik. Semoga bermanfaat. Sudah ya 24 ya. Mudah-mudahan bisa ditonton semuanya. Ya. Karena saya tidak mungkin untuk ngider ke tiap majelis waktu mungkin. Biar ini nanti mewakili sebarkan. Ya. Jadi bertarekatnya jeung ngaji eta teh ada murid dalam bertarekat. Karena saya dengar sendiri orang mah amaliyah mah itu kudu ngaji. Kadang itu teh internal kita yang ngomong begitu teh. Nyebutkan kita mah amaliyah mah itu kudu ngaji. Nah timbal nanti mah nyaho benerna amaliyah lamun teu make ngaji. Pan ulama geus sepakat makom kasabut teh makom tolab. Makom taroki kan Abu Thalib Al-Maki nyebatkeun salapan. Temiti tobat, sabar, juhud, warud dan seterusnya. Muka salapan teh mahabah, ya, marifat mahabah. Nah, ulama nu sanes nambahkeun nu ka 10 teh makom tolab. Non tolab teh ngaji. Karena bagaimana seorang salik akan paham dengan benar tentang bagaimana cara taroki, paham tentang makna-makna yang dikerjakan, kecuali dia paham ilmunya. Rek paham ilmu di mana lah mun teu ngaji. Maka ke-10 makom tulab jelas di dalam adab 24 ada mutolaah. Semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala